Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui dan memahami dampak dari pencemaran air. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan memahami cara penanggulangan pencemaran air. Ya, dampak dari pencemaran air yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan. Apabila air tercemar, maka kandungan oksigen di dalamnya berkurang dan mengganggu ekosistem di dalamnya, sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Kemudian dampak yang kedua, mempercepat proses kerusakan pada benda. Sebagian air limbah mengandung zat yang dapat diuraikan oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. H2S dapat mempercepat perkaratan pada besi. Dampak pencemaran yang ketiga yaitu mengganggu pemandangan. Perairan yang tercemar kadang tidak berbau tetapi berwarna. Hal ini mengganggu pemandangan karena air sudah tidak asri lagi. Dampak yang keempat yaitu pemekaan hayati. Bahan beracun yang mencemari perairan mengakibatkan terkontaminasinya racun dalam tubuh organisme. Dampak yang kelima yaitu gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang kemungkinan mengandung kuman, bakteri, dan virus yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang membawa vektor atau penyakit tertentu. Ya, berikut beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Ada beberapa penyebabnya yaitu dari virus, bakteri, protozoa, metazoa. Jadi kalian bisa lihat sendiri beberapa penyebab dan penyakitnya. Nah, sekarang kita akan membahas cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, instalasi pengolahan air limbah atau disingkat dengan IPAL. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama primary treatment atau pengolahan pertama, yaitu memisahkan zat cair dan zat padat menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Kemudian tahap yang kedua, secondary treatment, pengolahan kedua yaitu mengokupulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilisasi zat organik dalam limbah. Tahap yang terakhir, tertiary treatment, pengolahan lanjutan yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat dan fosfat, penambahan klor untuk memusnahkan organisme patogen. Penanggulangan yang kedua yaitu pengelolaan estrateg. Pengolahan estrateg dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jambang atau septic tank di sekitar tempat tinggal. Dialirkan ke tempat pengolahan. Dapat dilakukan secara kolektif. Untuk mencegah meresapnya air limbah estrateg ke sumur atau resapan air, jambang yang dibuang harus sehat. Syarat jambang harus sehat seperti tidak mengotori permukaan tanah, tidak mengotori permukaan air tanah, tidak berbau, sederhana, jauh dari serangga seperti lalat, nyamuk, kecoa, murah dan bisa diterima oleh masyarakat. Prinsip ekologi dalam menangani limbah cair atau disebut dengan 4R yaitu yang pertama, recycling, sampah yang tidak digunakan diurai menjadi kompos. Yang kedua, reuse, sampah yang tidak dapat diuraikan dimanfaatkan ulang. Kemudian yang ketiga, reduce, melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Kemudian yang keempat, repair, melakukan pemeliharaan.
Kemudian penanggulangan yang ketiga yaitu pembuatan kolam stabilisasi. Air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi polutan sebelum air limbah dibuang ke sungai. Kolam stabilisasi yang digunakan yaitu kolam anaerobik, kolam fakultatif, yaitu pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat. Dalam kolam maturasi yaitu pemusnahan mikroorganisme patogen. Ya, sekian dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.